kabar Bapak Ibu semua? Semoga kita semua sehat selalu dan diberi kelancaran dalam beraktivitas. Baiklah, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan saya, Denisa, di materi pembelajaran IPS. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi IPS kelas 7, yaitu di semester genap mengenai aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan. Adapun indikator yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, mampu menyebutkan pengertian dari kelangkaan. Yang kedua, menyebutkan pengertian dari kebutuhan. Dan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis dari kebutuhan. Yuk sama-sama kita intip penjelasan dari materi kita hari ini. Baiklah, yang pertama itu pengertian kelangkaan. Nah, jadi kelangkaan itu sendiri yaitu ketidakseimbangan antara alat pemuas dengan kebutuhan. Di sini bisa kita beri contoh seperti Ani ingin pergi ke SPBU untuk mengisi bensin ke kendaraannya, tetapi sampai di SPBU ternyata bensin tersebut telah habis. Nah, fenomena ini disebut sebagai kelangkaan, di mana bensin yang diperlukan tidak tersedia. Seperti itu. Apalagi ya contoh untuk kelangkaan yang lain? Yang kedua, yaitu pengertian kebutuhan. Nah, kebutuhan itu sendiri adalah keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut pemenuhannya. Apabila tidak terpenuhi, maka akan terganggulah kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis kebutuhan. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan tersebut terbagi 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang memang harus segera dipenuhi. Di sini kita bisa kasih contoh 3 kebutuhan pokok seperti pangan, makanan, sandang, pakaian, kemudian yang ketiga papan ataupun rumah, tempat di mana kita berlindung. Apabila ketiga contoh ini tidak terpenuhi, maka akan sangat mengganggu kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang memang harus dipenuhi tetapi tidak sepenting si primer. Contoh dari kebutuhan sekunder yaitu peralatan rumah atau perabot, peralatan makan, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan akan barang-barang mewah. Contohnya seperti cincin, kemudian kendaraan bermotor, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan intensitasnya. Selanjutnya, berdasarkan waktunya, kebutuhan terbagi 2, yaitu ada kebutuhan saat ini, kebutuhan masa sekarang, dan kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan saat ini yaitu kebutuhan yang memang harus segera terpenuhi saat ini. Apabila tidak terpenuhi saat ini, maka akan terganggu aktivitas kita. Kita beri contoh di sini saat terjadi hujan, maka kita perlu payung untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, payung tersebut merupakan contoh dari kebutuhan masa kini. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang, di mana kebutuhan ini baru akan terlihat fungsinya itu di masa yang akan datang. Contoh, saat ini adik-adik kita sedang sekolah. Nah, sekolah tersebut merupakan contoh kebutuhan yang akan kita rasakan
nanti di masa yang akan datang. Contoh lainnya apa? Seperti asuransi, bisa di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan berdasarkan subjeknya. Subjeknya yaitu terbagi dua. Yang pertama ada kebutuhan individu, di mana kebutuhan yang dibutuhkan oleh pribadi seorang diri yang tentunya berbeda dengan kebutuhan orang lain. Contoh, saat ini Budi memerlukan pulpen untuk menulis, tapi belum tentu Ani memerlukan pulpen untuk menulis saat ini. Yang kedua, ada kebutuhan kolektif atau bersama, yaitu kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat bersama. Contohnya seperti fasilitas umum. Apa ya lebih detailnya? Jalan raya, jembatan, kemudian toilet umum, dan sebagainya. Dan yang terakhir, berdasarkan sifatnya. Kebutuhan terbagi dua juga, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai manusia. Bisa jadi itu jilbab, pakaian, dan sebagainya. Selanjutnya, ada kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh hati kita untuk menenteramkan hati kita. Nah, di sini contohnya itu seperti liburan, rekreasi, ataupun hal-hal lain yang dapat menenteramkan hati kita, seperti beribadah, mengaji lebih khususnya, sholat, berpuasa, dan lain-lain. Nah, bagaimana? Mudah dipahami bukan materi